Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nasofia Keluarga sebagai presentator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kutipan. Kutipan adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan orang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, baik yang melalui media cetak maupun elektronik. Alasan mengutip. Mengutip merupakan pekerjaan yang dapat menunjukkan kredibilitas penulis. Oleh karena itu, mengutip harus dilakukan secara teliti, cermat, dan bertanggung jawab. Kapan mengutip dilakukan? Yang pertama, menginformasikan sumber ilustrasi. Yang kedua, mendiskusikan model atau contoh. Yang ketiga, mendukung gagasan yang akan kita sampaikan. Yang keempat, menyoroti teori sebagai bahan argumen. Yang kelima, mengutip langsung. Yang keenam, memprafrase. Yang ketujuh, meringkas common knowledge. Yang kedelapan, mengulang ide Anda di kesimpulan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hunainiyah Maryam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan mengutip dan menyunting, serta akan menjelaskan mengenai macam-macam kutipan. Dari perbedaan mengutip dan menyunting, yaitu menyunting atau mengedit adalah memperbaiki tulisan atau naskah karangan agar terhindar dari sebuah kesalahan. Dalam sebuah kamus besar bahasa Indonesia, menyunting berarti menyiapkan naskah siap cetak atau siap diterbitkan dengan memperhatikan segi sistematik penyajian dari segi bahasa dan segi isinya. Sedangkan kutipan merupakan sebuah pinjaman atas kalimat pendapat seseorang dari seorang pengarang atau seorang yang terkenal baik di dalam buku, majalah, surat kabar, ataupun media elektronika. Macam-macam kutipan yaitu terdapat kutipan langsung, kutipan tidak langsung, footnote, dan endnote. Menjelaskan mengenai kutipan langsung ialah kode atau konsep orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya. Sedangkan kutipan tidak langsung merupakan jenis kutipan yang mengambil intisarinya saja, tanpa mengurangi makna sebenarnya dari kalimat yang ada. Jadi, untuk menulis kutipan jenis ini bisa dengan cara meringkas atau menyimpulkan suatu pendapat atau menulis intisarinya dengan gaya bahasa sendiri. Sedangkan footnote atau catatan kaki adalah suatu catatan dari teks yang dikutip yang biasanya diletakkan di bagian bawah karangan, yang fungsinya adalah sebagai tempat pencantuman identitas sumber rujukan dari pengutipan informasi di bagian badan teks atau badan paragraf. Dan endnote adalah sebuah keterangan yang dicantumkan pada bagian bawah yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kata yang berbeda di dalam teks yang membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. Daftar pustaka adalah informasi mengenai sumber referensi yang digunakan dalam penulisan sebuah karya ilmiah, dan daftar pustaka perlu dilampirkan sebagai bentuk penghargaan atau pikiran pendapat orang lain dalam karya ilmiah. Dan terdapat unsur-unsur daftar pustaka seperti nama penulis, judul buku, tempat terbit, tahun terbit, dan nama penerbit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Uzlifatul Jannah. Saya selaku presentator ketiga ingin menjelaskan tentang beberapa fungsi daftar pustaka dan kode etik penulisan. Baik, yang pertama yakni beberapa fungsi daftar pustaka. Apa? Di antaranya guna dapat menghargai serta memberikan penghargaan pada penulis sumber informasi, sehingga karya ilmiah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua, untuk dapat menunjukkan bahwa tulisan dan juga informasi dalam karya ilmiah bukan merupakan hasil dari pemikiran penulis sendiri, namun dari hasil pemikiran orang lain juga yang turut dimasukkan ke dalamnya. Yang ketiga, agar memberikan sumber informasi yang ditulisnya supaya pada nantinya dapat ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut secara lebih lengkap. Kode etik penulisan karya ilmiah.
Sifat etika penulisan ilmiah terdiri atas kejujuran, bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, keabsahan, serta keterandalan. Kejujuran adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis. Penulis yang mengungkap dan hasil dari suatu metode ilmiah atau aplikasi ilmiah harus bebas dari berbagai pengaruh dan tekanan manapun. Kedua, bebas dari plagiarisme. Sifat berikutnya adalah bebas dari plagiarisme. Penyusun karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme, yaitu penggunaan suatu gagasan hasil pernyataan ataupun kalimat orang lain yang diakui sebagai karya tulisnya tanpa menyebutkan sumbernya. Ketiga, menjunjung hak cipta. Hak cipta berkaitan erat dengan hak atas keaslian hasil temuan ilmu dan pengetahuan. Maka itu, hak cipta adalah penemu atas keaslian hasil temuannya dalam ilmu dan pengetahuan serta hak. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Keabsahan. Sifat berikutnya yang harus dimiliki oleh penulis adalah keabsahan. Suatu karya ilmiah memiliki sifat keabsahan. Keabsahan terkait dengan konsep atau gagasan yang diungkapkan. Setiap penulis karya tulis ilmiah harus mampu mengungkapkan konsep atau gagasan yang diuraikannya secara baik, bahwa gagasannya adalah sebenar-benar gagasan yang menjadi dasar uraian. Kelima, keterandalan juga merupakan sifat utama dari suatu karya tulis ilmiah. Keterandalan adalah ketepatan dan kemantapan atas materi tulisan. Baik, mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.